Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya David Arthur Hukom, selaku pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Gamaliel Madiun, Jawa Timur, mengajak Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang ada di dalam Sabda Bina Umat dari 2 Timotius pada pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. 2 Timotius pada pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian untuk mencari terlebih dahulu dan mempersiapkan bacaan di pagi hari ini. Dari 2 Timotius pada pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Bila sudah mendapatkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari yang baru ini, kiranya Tuhan mau memampukan kami untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik, mengerti dengan baik, dan kami bisa menerima firman-Mu di dalam hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari, minimal di hari ini, supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, 2 Timotius pada pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 12 berdasarkan terjemahan baru yang kedua menyatakan kepada kita demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, Paulus memperlihatkan kepada kita tentang cara dirinya memotivasi Timotius sebagai anak rohaninya dalam pelayanan yang dilakukan oleh Timotius yang masih muda. Paulus menyampaikan kepada Timotius, jika karena Injil dirinya ditetapkan sebagai seorang pemberita, sebagai seorang rasul dan guru. Pada teks yang lain dikatakan bahwa Paulus adalah herald, apostle, and teacher. Paulus menyadari akan hal tersebut, bahwa ada 3 jabatan atau ada 3 tugas yang ia terima dalam tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang memberikan diri untuk melayani Allah. Sebagai seorang yang mendapat tugas, maka dirinya sadar akan keberadaannya untuk memberitakan kabar baik. Pemberitaan kabar baik yang dilakukan oleh Paulus dilihat sebagai sesuatu yang sulit karena ada konsekuensi di dalamnya yang harus dia terima, dan itu tidak mudah. Keberadaannya sebagai seorang pemberita, sebagai seorang rasul dan guru juga merupakan sesuatu yang memang benar-benar dia terima dan dia tidak mengarang.
Dia tidak buat cerita kalau aku ini memang begini. Tapi karena memang perjalanan hidup berimannya lah yang membuat dia meyakini bahwa dia adalah seorang pemberita, dia seorang rasul, dan dia adalah seorang pengajar. Karena Allah yang menunjuknya secara langsung. Untuk hal ini Paulus sudah menegaskannya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Penegasan yang diberikan oleh Paulus merupakan sebuah penegasan yang bukan hanya sekedar bicara, tapi sebuah penegasan yang berkaitan dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, tugas sebagai seorang pemberita yang dilakukan oleh Paulus itu seperti orang yang memberitakan kabar baik kepada publik, memberitahukan tentang kemenangan sebuah peperangan dalam sebuah kerajaan. Kemudian memberitakan soal kelahiran dan juga terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seorang raja pada sebuah wilayah kerajaannya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pernah menonton film Braveheart, film yang sangat lawas sekali gitu ya. Maka pada satu adegannya ada seorang pemberita yang bertugas untuk membacakan sebuah pesan dari seorang raja tentang satu hal. Pada waktu itu pesan yang disampaikan adalah bahwa setiap perempuan yang menikah, maka dia harus menjalani malam pertamanya dengan raja. Dan itu yang pada waktu itu tidak diterima oleh William Wallace dalam film Braveheart. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, di dunia kerohanian Yunani, seorang pemberita memainkan peranannya sebagai nabi dan guru, sebagai seorang prophet and teacher. Salah satunya ada di kuil Artemis di Efesus. Kemudian keberadaan seorang guru dibandingkan dengan keberadaan Yesus yang dianggap sebagai seorang guru. Bagi Paulus, mengajar merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Terlebih lagi mengajar tentang iman, mengajar tentang spiritualitas dalam kehidupan jemaat. Para guru spiritualitas mengajarkan tentang ajaran agama secara baik, secara terinci, sebab keberadaan seorang guru sangat dihormati. Sedangkan seorang rasul adalah orang yang menerima sebuah pesan dari salah satu pihak, dan pesan yang disampaikan kepada orang lain itu adalah tetap dari pihak yang memberikan kepercayaan, bukan yang diberi tugas yang menyampaikan keinginannya. Paulus sadar bahwa dia adalah seorang rasul yang menyampaikan pesan dari Allah, dan pesan yang disampaikan itu adalah pesan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan itu yang ditekankan kepada Timotius. Lakukanlah hal itu, karena memang itu adalah tugasmu sebagai seorang guru. Bukan hanya sebagai seorang guru, tapi engkau juga adalah seorang rasul, engkau adalah seorang pemberita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, untuk ketiga jabatan yang diberikan kepada Paulus, kita dapat membandingkannya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Dengan tugas yang diterimanya, Paulus juga sadar jika dirinya menderita. Dan penderitaan tersebut nampak ketika dirinya berada di penjara, dia harus menghadapi hukuman. Dan penderitaan yang dialami bukan sesuatu yang membuat dirinya malu. Dia tidak merasa malu kalau dia di penjara karena dia merasa, aku bukan penjahat. Tapi aku masuk dalam penjara karena memang orang menolak pemberitaan tentang kabar baik, tentang keselamatan yang berasal dari Allah. Keadaan yang dialami oleh Paulus bukan sesuatu yang membuat dirinya lalu harus menjadi malu. Dan keadaan itulah yang harus juga ditiru oleh Timotius. Jangan kamu menjadi malu dengan tugas tanggung jawabmu meskipun engkau muda. Beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik itu dalam kehidupanmu di tengah-tengah jemaat Efesus yang pada waktu itu berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Penderitaan yang dialami oleh Paulus diimaninya sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya.
Pilihan imannya membawa dirinya untuk ada dalam penderitaan, dan bila kita ingin mengatakan dengan bahasa sehari-hari, maka Paulus mengatakan jika dirinya menikmati hidupnya sebagai pengikut Kristus dengan segala kesusahannya, baik ketika di penjara, menghadapi tuntutan, bahkan dalam praktek pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus menganggap bahwa itu adalah laku spiritualitas yang dimilikinya sebagai seorang utusan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, keyakinan dalam diri Paulus dalam menjalani penderitaan hidupnya dikaitkan dengan Allah yang dikenal olehnya secara pribadi sebagai sosok yang melindungi dirinya dalam menjalani seluruh aktivitas pelayanannya. Dia percaya bahwa Allah melindungiku, aku bisa sampai hari ini karena Allah yang menolongnya. Semua penderitaan yang dialaminya secara tidak langsung hendak dikatakan oleh Rasul Paulus dapat dilalui karena memang Allah berkuasa atas hidupnya. Kuasa Allah diyakini oleh Paulus, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, membuat dirinya tenang karena ada perlindungan. Dan melalui perlindungan yang Allah berikan kepada Paulus, dirinya bisa fokus dengan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dia fokus karena ada penyerahan diri kepada Tuhan. Rasa percaya Paulus saat itu muncul karena ketika Paulus menerima tugas sebagai seorang pemberita, kemudian sebagai seorang rasul, sebagai seorang guru, Paulus meyakini bahwa Allah percaya kepadanya. Jadi Allah tahu bahwa Paulus dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah sebagai seorang pemberita, sebagai seorang rasul, dan sebagai seorang guru. Allah tahu kepercayaan yang diberikan, yang diterima oleh Paulus itulah yang dijaga oleh Paulus dengan meyakini bahwa Allah pasti menolong dan menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita dapat mempelajari satu hal dari sekian banyak hal, yaitu lakukanlah pemberitaan Injil dengan baik, dan nikmatilah semua pergumulan yang ada di dalamnya. Tugas pemberitaan Injil yang dipercayakan kepada kita merupakan bentuk kepercayaan dari Allah, dan kita perlu melakukannya dengan baik, karena ada Allah yang menolong kita untuk bisa melakukannya. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah pernyataan yang sering kita dengar. Kalau kita urus Tuhan punya kerja, maka Tuhan urus hidup kita. Pernyataan ini tentunya bukan mengajak kita untuk menggampangkan segala sesuatunya, lalu menjadi masa bodoh. Atau bahkan kita sok yakin dengan pernyataan itu yang sebenarnya kita tidak yakin. Tapi pernyataan ini harus dilihat dari sudut pandang iman. Dengan iman, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, kita melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan ini adalah milik Tuhan. Maka kita harus mengerjakannya dengan baik. Dengan baik itu berarti bukan dengan nekat, tapi dengan pertimbangan, dengan kehati-hatian. Supaya pada akhirnya apa yang kita lakukan itu memang menjadi berkat bagi setiap orang yang menerima pelayanan yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukan pelayanan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita meyakini bahwa Tuhan menjaga dan memberkati apa yang kita lakukan. Dengan catatan kita melakukannya dalam kesungguhan dan kerendahan hati kepada Allah, bukan untuk gaya-gayaan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, memotivasi supaya ayo lakukanlah tugas tanggung jawab pelayananmu dengan baik, dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Yakinlah bahwa Tuhan menolongmu, jangan malu kalau Tuhan kasih tanggung jawab, maka Tuhan pasti menolong dan memampukannya. Oleh karenanya, jangan malu untuk mengerjakan tugas tanggung jawab memberitakan Injil. Tapi malulah kalau kita percaya kepada Allah Tritunggal, tapi kita nggak bikin apa-apa dalam kehidupan ini. Malulah kalau kita mengaku sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang abdi Allah, karena percaya kepada Yesus Kristus, lalu kita nggak ngapa-ngapain. Pelayanan tidak kita lakukan dengan sungguh.
Kesaksian tidak kita lakukan dengan sungguh, persekutuan pun kita bangun juga tidak secara sungguh-sungguh. Dan itu artinya kita tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi ini menjadi refleksi bagi kita bersama untuk kembali mengingat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya dan bagaimana dia memotivasi Timotius. Maka panggilan kita juga adalah untuk memotivasi dan meyakinkan orang-orang di sekitar kita untuk terlibat dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan segala persoalan yang dihadapi. Yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Selamat pagi. Selamat menjalani kehidupan di sepanjang hari yang sudah Tuhan berkati pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat terus berusaha untuk mengerti firman-Mu dan kami boleh terus menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang rasul dan sebagai seorang guru lewat sikap hidup kami setiap hari, agar apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi bagian dari kesaksian kehidupan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami yang datang kepada Tuhan, yang tertunduk di hadapan Tuhan pada saat ini. Ketika kami menyampaikan berbagai macam pergumulan kami, kiranya Tuhan yang mendengarkan dan Tuhan yang menjawab sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah ketika kami menggumuli kehidupan kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Ketika di antara kami ada yang bergumul dalam hidup rumah tangga kami, Tuhan yang memberkati. Dan ketika kami bergumul dalam mendidik membesarkan anak-anak kami, Tuhan jaga dan sertai. Ketika kami juga bergumul untuk mendampingi orang-orang yang kami sayangi, yang bergumul dengan kondisi kesehatan, kiranya Tuhan berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur. Untuk setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berkati, sehingga kami bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, tapi kami juga boleh menyampaikan syukur kami kepada Tuhan, supaya pekerjaan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian boleh terus berjalan dengan baik. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, mara bahaya, malapetaka, dan sakit penyakit. Sertai kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kalau cuaca sering berubah dan ekstrim sehingga dapat mengganggu kesehatan kami, biarlah Tuhan menolong kami juga supaya kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai, memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak sekalian. Salam dari kota Madiun, kota Pecel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi
yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.